Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Jane kula tak takon, sampeyan iku titake sapa? Titake sing gawe urip. Kula ya titake sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake men derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere. Kowe gedibal. Kowe ki wong elek nyolok mripat. Dosa, Mas. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Wong kowe le omong malah dadi masalah iki cerewet kowe meno. Salam sejahtera, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara sekalian, pasca digelarnya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Profesor Dr. Mahfud MD, menyangkut transaksi di salah satu kementerian Republik Indonesia yang nilainya fantastis 349 triliun, hampir setelahnya kemudian RDP ini menjadi berita yang terus diburu oleh masyarakat, terutama kutipan-kutipan dan pernyataan-pernyataan dari para pihak yang hadir di dalam RDP tersebut. Dan tentu saja Profesor Dr. Mahfud MD menjadi sosok yang paling dicari. Dan ternyata RDP tersebut harus diakui bagi Pak Mahfud menjadikan berkah elektoral yang luar biasa. Grup-grup WhatsApp yang di dalamnya berisi tentang Pak Mahfud, misalnya ada salah satu grup jaringan relawan Mahfud MD atau grup sahabat Mahfud MD. Grup WhatsApp yang dibuat dalam kurun waktu 1 jam sudah lebih dari 400 anggota yang masuk ke dalam grup WhatsApp tersebut, dan keseluruhannya kemudian berisi dukungan-dukungan yang luar biasa. Dan tidak hanya dari grup WhatsApp, bahkan kalangan akademisi, kalangan guru-guru besar, ratusan guru besar menyatakan berdiri di belakang Pak Mahfud untuk mengungkap transaksi janggal tersebut. Dan satu yang menarik, di salah satu grup WhatsApp yang saya berada di dalamnya, banyak politisi dari partai-partai yang selama ini tidak pernah mencantumkan nama Pak Mahfud di dalam surveinya ataupun di dalam penjaringan capresnya, ini masuk bertubi-tubi menjadi pendukung Prof. Mahfud MD. Apalagi di 3 hari ini kemudian banyak sekali undangan-undangan doa bersama, istighosah, Zoom meeting yang kesemuanya diarahkan untuk memberikan doa dan dukungan kepada Profesor Mahfud MD. Jadi saya kira kalau hari ini dilaksanakan pemilu dan hari ini setidaknya ada lembaga survei yang secara jeli melakukan survei atas calon presiden pada pemilu 2024, bukan tidak mungkin nama Pak Mahfud yang belakangan ini muncul, bahkan di survei-survei lain hanya sekedar sebagai calon wakil presiden. Misalnya survei MSRC memasukkan Pak Mahfud bersanding dengan nama Muhaimin Iskandar dan Khafifah Indar Parawansyah. Pak Mahfud ini berada pada posisi kedua di bawah Caimin. Tapi kalau hari ini dilakukan survei, saya yakin sekali nama Profesor Mahfud ini akan menyalip nama-nama yang lain. Bahkan bukan tidak mungkin apabila kemudian gerakan relawan yang terus-menerus bergulir ini menjadikan posisi Prof. Mahfud ini dalam survei presiden tahun 2024 bisa masuk pada ranking 3 besar. Atau bahkan bisa mengungguli nama-nama yang sudah tenar seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan maupun nama lainnya. Ini sesuatu yang menarik. Sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Karena betul-betul dilakukan secara alami, betul-betul muncul dan tumbuh secara alami. Kalau boleh saya katakan, di dalam mereka yang mendukung Profesor Mahfud MD untuk memberantas korupsi di Indonesia, menegakkan hukum di Indonesia, posisi beliau ini mengungguli politisi-politisi yang sudah
lama bermain. Dan tentu ini bukan sesuatu yang simsalabim. Rekam jejak Prof. Mahfud MD sejak beliau menjadi dosen, menjadi anggota DPR, menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, menjadi kabinet pada masa pemerintahan Gus Dur maupun kabinet pada masa pemerintahan Jokowi ini harus diakui secara jujur bahwa integritas beliau ini sangat-sangat luar biasa. Sampai hari ini. Itu yang membuat kemudian keberadaan Prof. Mahfud ini menjadi magnet yang menarik orang-orang, tokoh-tokoh yang selama ini tidak menyuarakan tentang beliau dalam pencapresan, tiba-tiba kemudian rame-rame memberikan dukungan agar Prof. Mahfud MD ini menjadi calon presiden Indonesia 2024. Tentu saja ini seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Pacul, kesemuanya tergantung pada pimpinan partai politik. Karena Korea-Korea bahasa dia, Korea-Korea yang ada di sini, yang ada di Komisi 3 DPR RI atau yang di gedung DPR RI tidak bisa apa-apa. Kalau kemudian pimpinan partai politik tidak memberikan dukungan kepada beliau. Tetapi setidaknya betul-betul saya merasakan, mungkin teman-teman merasakan atau tidak, tetapi saya merasakan betul Mahfud efek ini luar biasa. Kemudian dukungan yang mengalir ini bahkan melalui berbagai cara. Ada salah satu di akun TikTok yang kita bisa lihat pada akun Mas Joko Salaman. Beliau ini secara kreatif memparodikan RDP Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam ini dengan memasukkan suara dalang kondang almarhum Ki Seno Nugroho. Saya kira walaupun beliau sudah wafat, arwah beliau tidak akan keberatan kalau kemudian ciri khas pewayangan beliau yang mengambil lakon Bagong Nata Karangkedempel, Bagong dadi lurah, di situ dimasukkan suaranya lip sync dengan latar belakang RDP Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam yang merupakan ketua dari tim pemberantasan tindak pidana pencucian uang Republik Indonesia. Saya kira bijak kita untuk bersama-sama menyaksikan bagaimana kreativitas dari Mas Joko Salaman ini memparodikan apa yang terjadi di dalam RDP Komisi 3 DPR RI. Ini akunnya, silahkan yang belum ikuti. Saya ngikutin dulu Mas Joko Salaman dan kita bersama-sama menyaksikan. Kula niku mung benerke, ning cocok boten salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu Mas. Jane kula tak takon, sampeyan iku titake sapa? Titake sing gawe urip. Kula ya titake sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha Mas. Sing bedake men derajat karo pangkat. Padahal nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampean. Wong kowe le omong malah dadi masalah iki cerewet kowe menah. Untal jasmu sisan. Kone wangi ora gelem malah meden-meden wis kecengok. Alah denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus yo mengkari dodok. Kok mengkari dodok piye ora? Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggo endi, pangkate nggo endi? Kalau katakan karo sampean, sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumek dadi ratu galak. Kanggo iki wis saiki ayo muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemmu kasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Kowe nyira karo kahananmu. Derajate apa jiwa aku tak takon. Aku tak takon kok wani bakon kayangan. Kowe ora gagal kok kowe iki ngerti sejarah iki Mas. Kowe ora basa aku, tak basanono wong sampeyan wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karo apa dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dume lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem telung kejeping paningal, rubuh saka kursimu kowe.
aja sangune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandane. Ora diaraku. Ora diaraku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glantang nenggala, kowe mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arep sampean duwe nenggala, arep sampean membanggakan bahwa nenggala niku ampuh, niku ora tumrap sampean. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, ampuh tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno ora apa sih. Nek iso mlebu ning wetenge Bagong berarti aku dipestheke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Sama-sama. Luar biasa, kreatif sekali saya kira. Dan ini Mas Jo Salaman hebat. Salah kula nggih. Mudah-mudahan kalau ada gambar Bung Arteria Dahlan yang mulia tidak tersinggung dengan kreativitas ini, termasuk Bung Beni Karman. Mudah-mudahan beliau arif dan tidak tersinggung. Tetapi ini betul-betul suara dari masyarakat. Ini betul-betul apa yang kita tangkap, kita dengar dari masyarakat. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh pimpinan partai politik. Sehingga keberadaan Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD yang luar biasa, arus dukungan mengalir kepada beliau, ini ditangkap secara cerdas oleh pimpinan partai politik. Karena kita semua ingin Indonesia lebih baik. Kita semua ingin pemilu 2024 menghasilkan pemimpin-pemimpin yang kredibel, pemimpin-pemimpin yang betul-betul memperhatikan rakyat. Profesor Mahfud MD adalah segelintir orang. Kalau kami mengenal ada Gus Dur, segelintir tokoh yang tidak pernah berubah komitmen terhadap civil society-nya, walaupun beliau menduduki jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan yang biasanya melupakan orang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.